Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Adiawati Febriani. Di sini saya sebagai moderator pada KD5, yaitu Rahmat Islam bagi Nusantara. Kapan Islam masuk ke Nusantara? Terdapat 3 teori yang menjelaskan kapan Islam masuk ke Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari para pedagang Gujarat India pada abad ke-13. Yang kedua ada teori Mekah. Islam dipercaya dibawa oleh para pedagang Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Kemudian, teori yang ketiga yaitu teori Persia. Islam dipercaya dibawa oleh para pedagang Persia, kemudian singgah dulu ke Gujarat, India, kemudian datang ke Indonesia pada abad ke-13. Mengapa terjadi perbedaan kapan Islam datang ke Nusantara? Jawabannya karena orang yang berpendapat pada abad ke-13 adalah orang ahli sejarah asing. Kita telah mengetahui bahwa ahli sejarah asing sangat subjektif terhadap penelitiannya. Hal ini disebabkan karena pertama, berusaha menyelewengkan atau mendangkalkan sisi sejarah Islam. Yang kedua, metode penelitiannya sangat subjektif. Dan yang ketiga, pemahaman mereka tentang Islam hanya sepotong-potong dan tidak utuh. Kita sebagai pelajar seharusnya lebih baik berusaha mengenal sejarah-sejarah Islam, apa strategi-strategi yang dibawa oleh pedagang dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi tentang strategi apa yang dilakukan oleh para mubalik untuk menyebarkan Islam di Nusantara dan lain-lain. Selanjutnya adalah strategi penyebaran agama Islam di Indonesia. Tentunya para penyebar agama Islam memiliki strategi. Yang pertama ada perdagangan, yang kedua ada perkawinan, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada tasawuf, dan yang kelima ada kesenian. Pertama adalah perdagangan. Saluran ini dipergunakan untuk menyebarkan agama Islam karena pada saat itu terlintas jalur perdagangan yang melibatkan bangsa-bangsa sekitar tahun 7 Masehi seperti Arab, Persia, Cina, dan sebagainya, sehingga Islam menyebar di Indonesia melalui perdagangan. Kedua adalah aspek pernikahan, karena pada saat itu para pedagang muslim memiliki aspek ekonomi yang lebih tinggi daripada pribumi, sehingga mereka melakukan perkawinan antara pribumi dengan para pedagang muslim, sehingga melahirkanlah keturunan-keturunan muslim dan mereka ikut berpindah agama menjadi seorang muslim. Selanjutnya adalah pendidikan. Proses Islami dalam Indonesia melalui pendidikan, yaitu para ulama banyak mendirikan lembaga pendidikan seperti mendirikan pesantren. Nah, dalam pesantren tersebut diajarkan oleh para ulama tentang ajaran-ajaran Islam sehingga mereka menjadi seorang muslim. Selanjutnya adalah tasawuf. Jalur ini juga tidak kalah pentingnya dalam islamisasi di Indonesia, yaitu tasawuf. Tasawuf adalah mengakomodasi budaya lokal sehingga masyarakat Indonesia menerima ajaran tersebut. Selanjutnya adalah melalui kesenian. Kesenian dalam islamisasi yang terkenal adalah mementaskan wayang, yang seperti kita tahu adalah Sunan Kalijaga yang paling hebat dalam mementaskan pementasan wayang. Selain dengan pentasan wayang, ada juga kesenian dalam seni bangunan, seni musik, seni sastra, dan seni tari. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, teori Miqyas cukup meyakinkan untuk dipilih bahwa agama Islam masuknya ke wilayah Nusantara itu pada abad ke-1 Hijriah, 7 Masehi. Namun pada saat itu perkembangannya masih belum pesat. Nah, pada abad-abad selanjutnya terjadilah perkembangan pesat, yaitu setelah abad ke-7 Hijriah, 13 Masehi. Yang pertama, perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Tempat mula-mula awalnya masuk Islam di Pulau Sumatera, yaitu pantai barat Sumatera.
Nah, pada umumnya buku-buku sejarah mengatakan bahwa datangnya agama Islam itu bermula di Pasai, Aceh Utara. Sebagai bukti bahwa agama Islam itu masuk ke Sumatera Barat adalah dengan kerelaan dan kesadaran adalah istilah yang mengatakan adat bersendi syuro, syara bersendi kitabullah, artinya adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat Sumatera Barat adalah adat yang bersendikan Islam, artinya Islam sebagai dasar adat. Nah, sekitar tahun 1440 agama Islam masuk ke Sumatera Selatan dan dibawa oleh mubalik yang paling berjasa, yaitu Raden Rahmat Sunan Ampel. Nah, kemudian Arya Damar yang terkenal dengan namanya Arya Dilla adalah Bupati Majapahit. Nah, kemudian Raden Rahmat memberi saran kepada Arya Dilla agar menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Yang kedua adalah perkembangan Islam di Pulau Kalimantan, Maluku dan Papua. Nah, di Pulau Kalimantan agama Islam itu mula-mula masuknya yaitu di Kalimantan Selatan yang berikotakan Banjarmasin. Nah, pembawa agama Islam ini disebarkan oleh para pedagang dan para mubalik dari Jawa. Nah, perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit tahun 1478. Lalu penyebaran masuknya agama Islam itu di Pulau Kalimantan Barat yang bermula-mula di Muara Sambas dan Sukadana, dan di Kalimantan Timur yang bermula-mula di Kuta yang dibawa oleh Datori Bandang dan Tuan Tunggang dalam melalui jalur perdagangan. Kemudian sejak abad ke-15 antara tahun 1400 sampai 1500 Islam telah memasuki dan berkembang di Pulau Maluku yang dibawa oleh para pedagang Islam dan para ulama yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Nah, masuknya agama Islam itu bermula-mula di daerah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Lalu perkembangan agama Islam di pulau berjalan agak lambat. Nah, Islam itu masuknya ke Irian Jaya, terutama karena pengaruh raja-raja Maluku. Daerah yang mula-mula dimasuki oleh Islam di Papua yaitu Misol, Salawati, Pulau Waigolo, dan Pulau Gebi. Kembangan Islam di Sulawesi yaitu pada abad ke-16 Masehi yang dibawa oleh Datori Bandang dari Sumatera Barat. Yang mula-mula masuknya ke Sulawesi itu dari daerah Goa, Kerajaan Sulawesi Selatan yang dengan raja yang bernama Karaeng Tonigalo. Nah, setelah Raja Goa tersebut masuk ke Islam, beliau berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Setelah wafatnya Sultan Alauddin, beliau diganti oleh putranya yang bernama dengan Sultan Hasanuddin. Selanjutnya, perkembangan agama Islam di Pulau Nusa Tenggara yaitu pada tahun 1450. Bermula-mula masuknya ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis dan Jawa. Ini yaitu perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Pulau Jawa yaitu masuk pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang bangsa Arab dan mubalik dari Pasai. Nah, tempat yang mulai dimasuki Pulau Jawa itu adalah Jawa Timur. Tokoh yang terkenal di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik dan mendirikan sebuah penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Nah, penyiaran agama Islam di Pulau Jawa itu juga dilakukan oleh para wali yang berjumlah dengan 9 orang ataupun dikenal dengan Wali Songo. 5. Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adi Wijaya kepada Ki Ageng Pamanahan. Setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal, diganti oleh putranya yaitu Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram yang diberi gelar Senopati. Kekuasaan Mataram dibagi menjadi 2 kekuasaan, yaitu kekuasaan Surakarta dan kekuasaan Yogyakarta. Yang keenam yaitu Cirebon. Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kesultanan Cirebon kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Pada abad ke-17, Kesultanan Cirebon dipecah menjadi 2, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Yang ke-7 yaitu Banten. Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Masa pemerintahannya dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin meninggal, digantikan oleh putranya yaitu Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa.
Yang ke-8 yaitu Makassar. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Raja Goa yaitu Daeng Maranbia yaitu Sultan Alauddin, dan Kerajaan Talo yaitu Karaeng Matoaya yang disebut Sultan Abdullah. Yang ke-9 yaitu Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate terdiri kira-kira pada abad ke-16. Ternate mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, dan ada juga raja yang terkenal yang disebut dari Tidore yaitu Sultan Suku. 5. Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan. Setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal, diganti oleh putranya yaitu Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram yang diberi gelar Senopati. Kekuasaan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu kekuasaan Surakarta dan kekuasaan Yogyakarta. Yang ke-6 yaitu Cirebon. Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kesultanan Cirebon kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Pada abad ke-17, Kesultanan Cirebon dipecah menjadi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Yang ke-7 yaitu Banten. Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Masa pemerintahannya dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Maulana Hasanuddin meninggal, digantikan oleh putranya yaitu Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang ke-8 yaitu Makassar. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Raja Goa yaitu Daeng Maranbia yaitu Sultan Alauddin, dan Kerajaan Talo yaitu Karaeng Matoaya yang disebut Sultan Abdullah. Yang ke-9 yaitu Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate terdiri kira-kira pada abad ke-16. Ternate mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, dan ada juga raja yang terkenal yang disebut dari Tidore yaitu Sultan Suku. Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Secara garis besar, gerakan pembaruan Indonesia terdapat dua gerakan besar. Yang pertama, gerakan di bidang pendidikan dan sosial, dan yang kedua, gerakan di bidang politik. Gerakan di bidang sosial dan pendidikan di Indonesia banyak mendirikan sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren. Yang pertama, ada sekolah Tawalib. Sekolah Tawalib berasal dari jembatan besi. Surau artinya langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian. Pengajian ini seperti di pesantren-pesantren di Jawa. Yang kedua, ada Jamiat Khair. Jamiat Khair didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indo pada tanggal 17 Juli tahun 1905. Didirikan oleh Sayyid Muhammad Fahir bin Shihab. Sayyid berarti golongan bangsawan Arab atau golongan ningrat. Selanjutnya ada organisasi Al-Irsyad, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau pada tanggal 31 Januari tahun 1926, dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Selanjutnya, organisasi Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah dipusatkan pada kegiatan pendidikan, dakwah, dan amal. Selanjutnya, ada organisasi Persatuan Islam. Didirikan pada tanggal 12 September tahun 1923. Ide mulanya dari seorang alumnus Darul Ulum Makkah bernama Haji Jamjam yang sejak pada tahun 1910 sampai 1912 menjadi guru agama di Sekolah Agama Darul Al-Mu'minin. Nah, dari penjelasan tadi, kita harus mengambil hikmah yang dilakukan oleh para mubalik dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Kita harus senantiasa semangat membela Islam,
Kita harus menghargai para muslimin, para mubalik yang telah menyebarkan Islam di Nusantara, dan kita harus meneladani sikap dan perilaku yang dilakukan oleh para mubalik. Terima kasih, semoga pembelajaran yang kami paparkan sedikit sangat bermanfaat. Jika ada perkataan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Kita ambil yang baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.